Yang diberkati boleh lambaikan tangan pada pagi hari ini. Tak terasa Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah masuk di bulan Natal. Dan pagi ini adalah minggu pertama di dalam bulan Desember ini, sudah meriah, sudah mulai didekorasi pohon Natal, pernak-pernik Natal, sudah kita sama-sama lihat, bukan hanya di tempat ini, mungkin di tempat-tempat lain, di mall, semua sudah didekor Natal. Benar Bapak Ibu? Mungkin beberapa dari kita sudah mulai mendekor rumah kita dengan hiasan-hiasan Natal. Dan pagi hari ini saya ingin membawakan satu pesan Natal buat kita semua, yaitu kado Natal yang kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Dan untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama yuk kita akan membaca terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 2, ayat 8 hingga ayat 12. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu bisa membantu membaca ayat yang ganjil. Lukas pasal 2, ayat 8 hingga ayat 12. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Natal selalu berbicara tentang perayaan, pesta, kita sama-sama merayakan Natal bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Benar Bapak Ibu terkasih? Bahkan di gereja pun kita selalu merayakan Natal. Dan Natal tidak pernah terlepas dari namanya kado. Benar Bapak Ibu? Kado Natal. Pagi hari ini saya ingin membawa Anda membayangkan sejenak tentang sebuah pesta ulang tahun. Karena Natal selalu juga berbicara tentang sebuah perayaan ulang tahun. Benar? Siapa yang ulang tahun Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Tetapi saya ingin membawa Anda sejenak di dalam sebuah perayaan ulang tahun. Di mana di perayaan ulang tahun itu sudah didekor dengan hiasan-hiasan yang indah. Sudah disiapkan musik yang meriah, makanan yang berlimpah, dan orang-orang yang datang di situ datang dengan pakaian yang indah semuanya, bagus-bagus, rapi, anak-anak, semuanya bagus, cakep-cakep semuanya. Semua yang orang di situ datang dengan tertawa, mereka sudah mempersiapkan kado untuk saling bertukar satu dengan yang lain. Tetapi di dalam pesta ulang tahun itu ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang janggal. Yaitu apa Bapak Ibu? Yang berulang tahun tidak mendapatkan kado sama sekali. Mereka sibuk berbagi kado satu dengan yang lain. Tetapi yang janggal yang harusnya ulang tahun, harusnya mendapatkan kado. Tetapi di pesta itu tidak satu pun memberikan kado kepada yang berulang tahun. Karena apa? Karena mereka terlalu sibuk. Sibuk untuk saling mempersiapkan kado, berbagi, sibuk untuk merayakan perayaan ini, perayaan itu. Mereka sibuk untuk dengan makanannya sendiri. Ada makanan apa, pesta dan lain sebagainya. Mereka sibuk berfoto. Mereka sibuk dengan kegembiraannya masing-masing. Tetapi sayangnya di pesta itu, yang berulang tahun hanya duduk, diam, menunggu. Tidak ada satupun yang memberikan kado kepadanya, bahkan memperhatikannya. Bukankah itu kadang-kadang gambaran dari setiap Natal yang setiap kali, setiap tahun kita rayakan? Kita sibuk dengan aktivitas kita, dengan perayaan kita, dengan mungkin bukan hanya perayaan di gereja, tetapi mungkin kita merayakan juga di rumah, kumpul keluarga satu dengan yang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Kita kumpul satu dengan yang lain, kita sudah mempersiapkan kado, kita sudah berpikir untuk membagi dengan tetangga, membagi dengan saudara dan teman-teman yang kita sayangi. Mungkin bagi roti, bagi kue dan lain sebagainya.
Ada hiasan-hiasan Natal yang kita sudah persiapkan. Malam hari ini, pagi hari ini kalau Tuhan Yesus datang dan bertanya kepada kita semua. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal di tanggal 25 Desember. Hari lahirnya Tuhan Yesus, hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Sebenarnya kado apa yang Anda persiapkan buat Tuhan Yesus yang lahir? Kalau kita mungkin sudah sibuk memberikan buat banyak orang, sudahkah kita memberikan satu kado yang spesial buat Tuhan Yesus kita? Bapak Ibu yang terkasih. Kalau di dalam cerita Natal, malam Natal yang pertama itu, setiap dari tokoh Natal selalu membawakan kadonya masing-masing. Ada Yusuf yang membawakan sesuatu buat sang raja. Ada Maria yang membawakan sesuatu buat sang raja. Bahkan ada orang Majus yang rela jalan begitu jauh mengikuti bintang. Mereka membawakan 3 kado yang sangat berharga, sangat mahal buat sang raja. Ada juga para gembala yang datang membawakan sesuatu juga buat sang raja. Pertanyaannya yang sangat sederhana pada pagi hari ini, sangat pribadi. Kado apa yang Anda akan bawakan buat Tuhan Yesus di hari ulang tahun yang spesial? Tanggal 25 Desember nanti. Apa yang Anda akan bawa untuk raja yang baru lahir itu? Di dalam Natal di tahun ini saya berharap kita bukan hanya sebagai penonton saja. Tetapi kita mau masuk juga sebagai orang yang mau membawakan persembahan yang spesial buat sang raja yang lahir di dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu saya ingin membawa Anda ke dalam cerita Natal ini. Cerita Natal ini dimulai dari 2 orang insan yang bernama Yusuf dan Maria. Ya, minggu lalu kita melihat 2 pasangan kekasih, lovebirds katanya ya, yang barusan menikah. Cerita Yusuf dan Maria ini selalu sama. Saya teringat di gereja ini selalu ada pasangan couple yang bernama Yusuf dan Maria juga. Yang selalu kalau Natal pada beberapa waktu yang lama, waktu dulu mereka selalu main drama. Yusuf dan Maria ini juga sama. Cerita ini bermula dari Yusuf dan Maria. Saya membayangkan mereka ini masih kecil ya. Mereka tumbuh di kota yang sama, kota Nazaret. Mungkin mereka teman main bareng. Ya kalau zaman dulu apa sih mainannya kira-kira? Mungkin engklek ya, setinan, peta umpet. Kalau sekarang mungkin mainan Roblox bareng gitu ya Bapak Ibu. Mereka kenal karena Nazaret itu bukan kota yang besar, kota yang kecil. Pasti kenal dong satu dengan yang lain, benar nggak Bapak Ibu? Wong satu tanah emas ini pasti ya juga kenal pasti satu dengan yang lain. Benar nggak Bapak Ibu yang terkasih? Dan satu kali Yusuf mungkin senang dan jatuh cinta sama Maria. Dia mengatakan kepada orang tuanya, aku pingin kalau bisa menikah dengan Maria ini. Saya membayangkan seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian orang tuanya mulai mencari tahu siapa sih Maria ini. Garis keturunannya seperti apa. Sampai akhirnya orang tuanya setuju. Mereka memberanikan diri datang ke rumah Maria. Yusuf bersama dengan orang tuanya, bersama dengan orang tua Maria. Mereka mendiskusikan tentang masa depan anaknya. Ya kemudian mereka juga cerita, Yusuf ini sudah mandiri, Yusuf ini sudah punya usaha. Dia ini tukang kayu, bisnisnya furniture. Luar biasa nggak Bapak Ibu kira-kira? Yusuf ini hebat. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tunangan. Tunangan pada zaman dahulu, setelah mereka setuju, mereka harus dipisahkan selama 12 bulan. Untuk menyetujui itu mereka mengadakan satu kebiasaan atau budaya bernama betrothal, yaitu mereka saling melakukan perjamuan kudus. Dan kemudian mereka dipisahkan satu dengan yang lain selama 12 bulan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan untuk pernikahan mereka. Yusuf mulai mempersiapkan rumah, mulai membangun rumah dan lain sebagainya.
Tetapi ini yang membedakan pernikahan atau tunangan, bukan pernikahan ya, tunangan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu orang tunangan itu kalau misalnya ada salah satu yang nyeleweng, itu sudah dianggap berzina. Dan hukumannya apa kalau orang nyeleweng meskipun masih tunangan, orang itu bisa dirajam batu sampai mati kalau ketahuan nyeleweng. Dan kalaupun ada salah satu dari mereka yang meninggal lebih dahulu, waktu tunangan loh Bapak Ibu ya, itu si wanita itu sudah dianggap sebagai seorang janda, meskipun tunangan. Beda sama zaman sekarang, orang tunangan aja bisa putus, benar nggak? Sudah engagement, sudah tunangan bisa putus, bisa tunangan lagi sama orang lain. Tapi zamannya Yusuf dan Maria, ketika Anda sudah bertunangan, Anda serius mau sampai ke jenjang pernikahan. Bahkan sudah dianggap sebagai orang yang menikah. Makanya satu kali Yusuf ketika mereka dipisah satu dengan yang lain, Yusuf sedang mempersiapkan rumah tangga, membangun rumah. Dia melihat, loh, satu kali dia lihat Maria. Kamu orang yang aku cintai, orang yang aku kasihi. Kenapa tiba-tiba perutmu jadi besar, Maria? Kenapa kamu hamil? Satu pertanyaan yang membuat Yusuf ini juga mungkin bisa kecewa, bisa marah, mungkin bisa kesel sama Maria. Siapa yang menghamili kamu? Pasti itu bukan anakku. Benar nggak Bapak Ibu terkasih? Yusuf sebagai seorang pria, dia sudah mungkin menjaga kesuciannya, dia sudah punya angan-angan yang besar. Maria, kenapa kamu bisa hamil? Tetapi di dalam kejadian itu, Yusuf punya 3 pilihan sebetulnya. Dia bisa menikahi Maria, dia statusnya bertunangan dengan Maria pada saat itu. Dia bisa mengatakan pada banyak orang bahwa Maria telah mengkhianati dia. Dia bisa minta agar Maria diadili, Maria dirajam batu hingga mati. Impas sudah semuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, kita baca yuk di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19. Matius 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berarti mereka masih tunangan. Benar Bapak Ibu? Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini maksudnya dia tunangan, tapi karena hukumnya tunangan sama dengan menikah, Yusuf berpikir, udahlah aku nggak mau mencemarkan nama baik Maria, lebih baik aku akan ceraikan dia. Dan malam itu dia mungkin galau pikirannya, tidur dengan segala pertanyaan di dalam hidupnya. Yusuf kemudian di dalam Matius 1 ayat 20 berkata begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf memilih untuk taat kepada Tuhan. Yusuf memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa bayi yang dikandung ini bukan hanya bayi biasa. Tetapi bayi ini adalah dari Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Anda tahu kota Nazaret di waktu itu, kota yang kecil. Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya bisa mengatakan bahwa pasti banyak orang juga akan ngomongin satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, akan ngomongin satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Mereka mungkin dicemooh, mereka bilang, oh ini pacarannya enggak kudus ini. Mereka pasti enggak benar ini. Mereka pasti bisa diomongin seperti itu. Maria, dia memilih pada malam Natal itu, dia memberikan apa kepada Tuhan? Ketaatannya. Yusuf memberikan pengorbanannya buat Tuhan. Di malam Natal itu, orang Majus datang, juga membawakan hadiah. Mereka membawakan apa?
3 hadiah yang paling mahal, yaitu Mazmur dan kemenyan. Para gembala yang datang di malam Natal itu ketika malaikat Tuhan memberikan kabar sukacita. Para gembala itu datang dengan kesederhanaan mereka. Mereka datang dengan hati mereka dan mereka menyembah Sang Raja. Mereka memberitakan kabar sukacita itu. Dan yang mau saya katakan, di malam Natal itu ada seorang bayi yang bernama Tuhan Yesus. Dia memberikan juga di malam Natal itu, yaitu dirinya sendiri, memberikan hadiah bagi seluruh umat manusia. Dia datang ke dalam dunia dan berkata dia yang tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5 ayat 21, telah dibuatnya menjadi dosa. Kalau kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, dia sendiri juga membawakan satu kado Natal. Dirinya sendiri Bapak Ibu. Dia datang di dunia dan dia mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa. Sehingga hidup kita pagi hari ini boleh dibenarkan oleh Tuhan. Bukankah itu hadiah yang luar biasa buat hidup kita pada pagi hari ini? Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Itulah karya pengorbanannya buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Anda tahu Bapak Ibu di dalam Matius 27 ayat 46 dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Akhirnya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa sampai Bapa di surga itu memalingkan muka kepada Yesus? Karena Yesus yang tadinya tidak berdosa, dia harus dibuat menjadi dosa. Karena apa? Karena cintanya buat saya dan saudara. Itulah kado Natal dari bayi Yesus yang satu hari nanti kelak dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Pertanyaannya, kita sering melewati Natal begitu saja. Hanya datang dengan perayaan ke gereja aktif, pulang merayakan lagi di kalangan keluarga, saling berbagi kado, saling berbagi kebahagiaan satu dengan yang lain. Sudahkah kita pernah memberikan kado Natal buat Tuhan Yesus kita yang lahir ke dunia ini? Anda masih punya beberapa minggu ke depan untuk memikirkan kado apa yang spesial. Tetapi saya mau katakan satu hal buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Saya mau tanya pada Bapak Ibu yang datang pagi hari ini, apakah Anda pengikut Yesus? Apakah Anda pengikut Yesus? Kalau Anda pengikut Yesus, boleh lambaikan tanganmu. Kita semua yang datang pagi hari ini adalah pengikut Yesus. Amin. Kalau Anda pengikut Yesus, saya mau tanya buat Anda pada pagi hari ini, di mana salibmu? Kalau firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Saya lihat Bapak Ibu yang datang di sini dengan baju yang rapi, baju yang bagus. Tapi saya tidak pernah melihat salibmu ada di mana. Mungkin salib itu bukan salib yang terbuat dari kayu Bapak Ibu. Tapi salib itu berbicara tentang di mana Anda berada dalam pernikahan yang mungkin Anda tidak bahagia. Mungkin Anda dikhianati, Anda dikecewakan oleh pasanganmu. Oleh orang yang harusnya menyayangi Anda. Anda tetap memilih untuk mengasihi pasanganmu. Meskipun itu sakit, meskipun itu berdarah-darah, seperti seakan-akan tanganmu itu dipakukan ke salib.
Anda tetap berdoa buat pasanganmu. Anda tetap berdoa meskipun dia tidak menghargai, Anda tetap berdoa agar dia berubah hidupnya. Dan satu kali jiwa yang boleh dimenangkan kembali. Itu adalah salibmu. Amin Bapak Ibu terkasih. Pagi hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup Anda. Kalau mungkin selama setahun ini, ada orang yang mengecewakan. Ada orang yang mungkin merendahkan hidupmu, memfitnah hidupmu. Bila Natal di tahun ini, berikan satu kado yang spesial buat Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni orang yang menyakiti hidupku. Aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu terkasih, saya percaya kita semua yang hadir di sini, beberapa dari kita adalah pelayan Tuhan. Benar? Kita mungkin sudah melayani Tuhan aktif di mimbar, aktif di multimedia, dan apapun itu Bapak Ibu. Bahkan sekolah minggu, ada beberapa yang melayani di youth, ada yang melayani di komsel, ada melayani di departemen-departemen yang lain. Tetapi mungkin Anda mulai berpikir dan bertanya begini, ngapain aku harus capek-capek? Aku sudah melayani lama, belum ada perubahan, belum ada hasilnya sama sekali. Sedang orang yang lain nyantai-nyantai aja sama-sama kita juga orang Kristen kok. Beberapa dari kita mungkin kita bisa capek, bisa kesel. Bahkan beberapa dari kita itu mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Kita hitung-hitungan waktu sama Tuhan. Kita hitung-hitungan tenaga sama Tuhan. Kita mulai hitung-hitungan pelayanan sama Tuhan. Kita mulai hitung-hitungan persembahan sama Tuhan. Dan bahkan kita mulai berkata begini, Tuhan, kalau aku sudah lakukan ini, harusnya Engkau balas aku kan Tuhan. Kalau Tuhan aku sudah memberi ini, di saat aku susah harusnya Tuhan memberkati aku. Benar gak Tuhan? Kalau aku sudah taat, aku sudah hidup benar di hadapan Tuhan, harusnya Tuhan menjawab doaku kan Tuhan. Tetapi, lihat Tuhan, pergumulanku begitu banyak, tapi Tuhan belum satu pun Tuhan jawab doaku. Benar enggak Bapak Ibu? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul dalam hidup kita. Tetapi biarlah Natal ini, kita mau memberikan satu kado buat Tuhan. Kita bukan sebagai orang Kristen yang ke gereja hanya datang melakukan transaksi dengan Tuhan. Kalau aku memberi, Tuhan pasti kasih lebih lagi. Kalau aku melayani, Tuhan pasti akan berkati aku. Anda jangan berpikir Anda sebagai orang Kristen kalau Anda datang ke gereja tiap minggu, Anda baca Alkitab, Anda nyanyi puji Tuhan, sebagai orang Kristen begitu saja. Tetapi Anda sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, Anda harus mau memikul salib. Memikul salib. Di mana salibmu? Jangan menuntut Tuhan kalau Anda tidak mau memikul salib sama sekali dalam hidup Anda. Anda melayani butuh komitmen Bapak Ibu. Amin. Dan biarlah komitmen itu menjadi hadiah Natal. Di tahun ini, Tuhan aku mau perbarui lagi komitmenku melayani Engkau Tuhan. Bahkan Anda yang belum melayani Tuhan sama sekali. Satu hari Tuhan akan tanya, di mana talenta yang aku kasih? Jangan pernah Anda pendam di dalam tanah. Di mana komitmenmu mengikut aku? Di mana salibmu? Anda berkata, aku sudah tua, gak bisa lah kasih khasiat yang muda-muda. Ada banyak hal yang kita bisa layani selama kita masih kuat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Jangan biarkan Natal ini Tuhan Yesus hanya duduk, diam menunggu Anda. Dan kita hanya sibuk berbagi kebahagiaan dengan teman-teman dan saudara kita. Seharusnya yang ulang tahun siapa Bapak Ibu? Tuhan kita. Seharusnya yang harusnya mendapat kado terlebih dahulu siapa Bapak Ibu? Tuhan kita. Sudahkah kita memberikan kado yang spesial di hari Natal nanti? Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan.
Sering kali kita fokus hidup kita ini hanya diri kita sendiri. Sering kita fokus kita hanya dengan berkatnya Tuhan. Natal hanya kebaktian biasa yang kita selalu lewati setiap tahun. Merayakan Natal dengan hiasan yang indah, dengan lilin yang dinyalakan. Tetapi biarlah tahun ini menjadi tahun yang spesial buat kita. Aku memberikan sesuatu pada Tuhan. Sama seperti kisah Natal ini. Setiap orang yang ada dalam kisah Natal ini selalu memberikan sesuatu buat Tuhan. Baik Maria, dia datang dengan ketaatan, dia berikan ketaatannya buat Tuhan. Itu persembahan Natal dia. Yusuf datang dengan pengorbanannya, dia berikan buat Tuhan. Reputasinya mungkin dicemooh orang. Ini pasangan gak kudus ini. Tapi dia tahu ada rancangan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan pernikahan mereka, dan bayi ini yang dilahirkan adalah dari Tuhan. Para gembala, mereka dengan kesederhanaannya datang kepada Yesus. Mereka membawakan penyembahan mereka. Hati yang tulus mereka bawa kepada Tuhan. Orang Majus datang dengan persembahan yang mahal. Bahkan Yesus sendiri datang membawakan dirinya buat kita semua umat manusia. Kalau Yesus datang pada pagi hari ini bertanya kepada Anda, anakku, apa kado Natalmu? Mungkin kita perlu mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk beberapa minggu ke depan. Di antara kita mungkin mau berkata, Tuhan, aku ingin memberikan satu kado yang spesial. Aku ingin mengampuni orang yang menyakiti, melukai hidupku. Siapapun itu yang ada di dalam kehidupan Anda. Mungkin kado Natal itu bisa berbicara tentang Tuhan. Aku mau melayani lebih lagi dengan komitmen, dengan setia. Melayani bukan melihat manusia, tapi pelayananku buat Tuhan. Aku melayani karena Tuhan yang begitu baik buat hidupku. Atau Natal ini, Anda mau menyerahkan hidup Anda buat Tuhan. Tuhan, sudah berapa lama hidupku gak berkenan? Aku telah banyak membuat salah. Mungkin gak banyak yang tahu. Tetapi aku mau mempersembahkan hidupku sekali lagi untuk Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata itu adalah ibadahmu yang sejati. Aku memikul salibku dan mengikuti Engkau. Mungkin beberapa dari Anda itu ada satu keputusan yang sulit. Mungkin harus meneteskan air mata. Mungkin itu adalah satu langkah iman buat kita semua pada pagi hari ini. Mungkin itu adalah kado berupa pengorbanan dalam hidupmu. Orang lain mungkin bisa meninggalkan Anda karena keputusan Anda. Tuhan gak lihat seberapa besar, seberapa kecil hadiahmu pada Natal ini. Dia melihat hatimu pada pagi hari ini. Mari pikul salib dan ikut Tuhan Yesus. Itulah hadiah Natal buat kita semua. Buat Tuhan Yesus yang begitu indah. Saya mengundang, mari kita sama-sama bangkit berdiri.